Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah. Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimakumullah, tentunya di bulan Ramadan yang mulia ini, keampunan Allah lebih terbuka lagi. Ini janji Allah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, maka diampuni oleh Allah dosanya yang berlalu. Bulan Ramadan yang kita lalui sekarang ini tentunya tidak kita sia-siakan, tidak kita lewati begitu saja. Seharusnya kita mengambil manfaat yang sangat tinggi yang bisa kita ambil di bulan yang suci ini. Belum tentu kita akan menemukan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Sekarang adalah kesempatan bagi kita, kesempatan yang sangat baik bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Setiap kita diberi jatah hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatah kita tidak diberitahu oleh Allah. Allah tidak memberitahu kita kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tak tahu kita. Yang pasti kita yakini, walaupun orang kafir sekalipun pasti meyakini bahwa kita akan mati, akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Itu yang pasti. Tidak dapat tidak. Tapi kita tidak tahu kapan kita akan menemukan kematian itu, ataupun menemui ajal tersebut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Firman Allah dalam Al-Quran. Apabila sudah sampai ajal, ketentuan ataupun batas waktu, mereka tidak bisa diundurkan walaupun sedikit pun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sedikit pun. Kalau ajal sudah sampai, maka berlakulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, dalam kesempatan ini, di dalam bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, ya, dengan semaksimal mungkin, supaya keberuntungan berpihak kepada kita. Kita tingkatkan keimanan kita, kita laksanakan ibadah, apalagi pada saat sekarang ini kita sudah mencapai akhir bulan Ramadan. Tidak beberapa hari lagi kita akan melewati ataupun meninggalkan Ramadan ini. Banyak yang harus kita lakukan kaum muslimin, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan ini. Kita perbanyak salat malam. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri membangunkan keluarga untuk ikut bersama-sama
salat malam. Rasulullah adalah contoh kita. Rasulullah adalah terbebas, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Rasulullah dijamin masuk surga. Sementara beliau tetap mendirikan malam bulan Ramadan. Tidak hanya salat tarawih saja, tapi ditambah dengan salat tahajud, salat malam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sementara kita adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Banyak kesalahan yang kita perbuat selama ini. Sangat banyak dosa yang kita perbuat selama ini. Tentunya kita ingin diampuni oleh Allah semua dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, di akhir-akhir Ramadan ini kita dicontohkan oleh Rasulullah berbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk? Tentunya dengan perbanyak membaca Al-Quran. Iqra wal Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah. Sabda Rasulullah. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menemui orang yang membacanya di hari kiamat kelak, memberikan syafaat, pertolongan, bantuan. Andaikan amal ibadah yang baik yang kita kerjakan seimbang dengan perbuatan buruk ataupun perbuatan yang jahat yang kita lakukan, maka perlu ada bantuan yang lain. Dan inilah syafaat yang diberikan oleh Al-Quran nantinya untuk memberatkan timbangan baik itu. Itu gunanya syafaat. Itu gunanya bantuan. Banyak baca Al-Quran, memahami, mengamalkan, maka kita akan mendapatkan syafaat nantinya dengan bacaan Al-Quran kita tersebut. Banyak salawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan syafaat nantinya oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini gunanya syafaat ataupun bantuan tersebut untuk membantu kita nantinya. Andaikan amalan baik kita tidak bisa memenuhi timbangan yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, perbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya di akhir Ramadan ini banyak bersedekah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Berbanyak bersedekah, membantu orang lain. Orang yang berkesusahan, orang yang berkekurangan, berbanyak bersedekah. Kalau kita sudah mampu untuk berzakat, bayarkan secepatnya zakat. Sudah sampai nisabnya, bayarkan secepatnya. Jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan, berarti kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Zakat itulah hak fakir miskin dan asnaf yang selapan lainnya. Bayarkan secepatnya. Kalau tidak bisa berzakat, ya bersedekah, berinfak untuk membantu orang-orang yang berkesusahan, orang yang berkekurangan. Apalagi sekarang ini kaum muslimin dan muslimat. Saat sekarang ini kita sedang ditimpa musibah, adanya wabah corona. Banyak orang yang berkekurangan sekarang ini. Orang yang bekerja banyak yang di PHK. Pedagang tidak jual beli.
kita dibatasi bergerak. Tentunya sangat banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan orang-orang yang mampu. Ya, perbanyak sedekah. Itu yang dikatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Orang-orang yang bertakwa tersebut adalah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun di waktu susah. Ini ciri orang yang bertakwa. Ini ciri orang yang dipanggil oleh Allah ataupun yang tujuan daripada kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Seperti yang sering kita dengar, yang sudah hafal bagi kita mungkin. Ayat surat Al-Baqarah ayat 182. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu mencapai derajat takwa. Jadi orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan tujuannya adalah mencapai derajat takwa, derajat yang tertinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi orang yang bertakwa itu pemurah, suka membantu. Baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit, waktu susah. Tetap dia bersedekah. Tetap dia berinfak. Kalau waktu lapang mungkin dia berzakat. Dia bayarkan zakat sifatnya untuk membantu fakir miskin. Kalau tidak, kalau dia berkekurangan, dia tetap bersedekah. Ya, dengan sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di akhir-akhir bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya, i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah. I'tikaf mungkin di masjid, mungkin di musala. Ada yang membolehkan di rumah yang disediakan untuk i'tikaf, boleh. Ini ada pendapat seperti ini. Apalagi di saat sekarang ini, kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak, berkerumun, harus menjaga jarak. Ya, kita dianjurkan beribadah di rumah. Tentunya kita tetap melaksanakan i'tikaf walaupun di rumah kita masing-masing. Kita pergunakan suatu tempat di rumah kita. Disitulah kita i'tikaf, berzikir, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Salat sunat, salat malam, salat tahajud, membaca Al-Quran, semuanya kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita dapat menjadikan Ramadan yang kita lalui sekarang ini dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan apa yang kita inginkan, yaitu derajat tertinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan derajat yang tertinggi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.